Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Damarianti dengan NIM 21 10 11 10 12 ingin memaparkan proposal PKM saya yaitu strep. Selanjutnya dari latar belakang, seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet ataupun percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Virus corona yang biasa disebut COVID-19, kasus ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019 akhir. Virus ini dapat menular dengan cepat dan menjangkit hampir seluruh negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu kurun dari beberapa bulan. Dengan begitu menjadikan beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam mencegah virus corona yang semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk mengurangi penyebaran virus ini. Coronavirus ini adalah pengumpulan dari beberapa virus yang menyerang sistem pernapasan. Pada kasus ini, virus hanya dapat menyebabkan gangguan pernafasan ringan, seperti flu. Tapi virus ini juga dapat memberikan dampak pada penggangguan pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan masker agar dapat terlindungi dari penyebaran virus ini. Masker dibuat untuk perlindungan kepada penggunanya dan tidak seperti sebaliknya yang dapat menjadi penularan karena pemakaian yang salah. Penggunaan masker juga ada caranya agar dapat bisa berfungsi dengan baik. Dengan begitu, mari kita perbaiki cara dalam pemakaian masker. Tetap gunakan dengan masker dengan benar dimanapun dan kapanpun, kecuali saat ingin makan, masker memang harus dibuka. Termasuk pada saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita harus memakai masker. Dalam memakai dan membawa masker juga harus diperhatikan dan tetap taati protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Setelah tren masker bermunculan pada saat era pandemi COVID-19, kini banyak aksesoris lain yang tak kalah banyak dicari oleh orang adalah tali masker. Tali masker yang terbuat dari rantai dalam memberikan kesan yang unik pada penampilan. Strap mask juga dapat digunakan sebagai tali kacamata, di mana sebelumnya digunakan oleh pustakawan dan para atlet. Namun sekarang para perancang perhiasan pun membuatnya dengan fashionable. Belakangan ini penggunaan strap mask atau tali masker adalah sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat umum. Dengan desain yang lucu atau elegan, strap mask dengan warna yang menarik ini sukses memikat hati anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Tali pengait masker ini digunakan untuk menggantungkan masker di leher agar tidak tertinggal saat melepasnya, terutama saat makan dan minum. Tidak bisa dipungkiri bahwa strap mask juga bisa digunakan oleh para pria maupun wanita, kini yang menjadi aksesoris wajib dimiliki untuk aktivitas sehari-hari. Strap mask sekarang bisa menjadi pilihan untuk memulai bisnis karena membuat tali masker yang unik dan berguna untuk keadaan sekarang bisa membuat orang tertarik untuk membelinya. Dalam hal ini, peluang bisnis yang ada sangat menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah dalam proposal kali ini yaitu yang pertama, apakah strap mask dapat menjadi peluang usaha? Yang kedua, apakah strap mask ini akan diminati oleh masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara memasarkan produk strap mask ini? Yang keempat, apa sasaran untuk memasarkan produk strap mask ini? Selanjutnya ada tujuannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan untuk membuat proposal ini yaitu yang pertama untuk mengetahui peluang usaha dalam bidang aksesoris khususnya strap mask, yang kedua untuk mengetahui minat masyarakat terhadap strap mask, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan produk strap mask yang benar, yang keempat untuk mengetahui sasaran untuk menggunakan strap mask sebagai aksesoris. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Pertama, luaran yang dihasilkan dari usaha ini ada strap mask yang terbuat dari tali elastis dan manik-manik sesuai dengan desain yang diinginkan pembeli. Yang kedua, strap mask ini dapat menjadi solusi untuk orang-orang yang menyukai aktivitas di luar ruangan karena tali tersebut membuat lebih mudah digunakan jika ingin melepas masker saat makan ataupun minum. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan. Yang pertama, untuk menggantungkan masker di leher sehingga masker tidak tertinggal ketika habis dilepas, terutama pada saat makan dan minum. Yang kedua, strap mask juga lebih mudah digunakan jika saat berada di luar ruangan seperti berpergian atau ke suatu tempat, seperti yang mendaki, bersepeda, atau sepatu roda, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menciptakan hasil karya yang dapat dijadikan peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Strap mask ini digunakan
digunakan untuk menggantungkan masker di leher agar tidak tertinggal pada saat melepasnya, terutama saat makan dan minum. Strap mask sangat berguna bagi yang suka berada di luar ruangan karena tali pengikat memudahkan penggunaan masker saat berpergian keluar ruangan. Strap mask sekarang juga bisa menjadi pilihan untuk memulai bisnis karena membuat tali masker yang unik dan berguna untuk keadaan bisa membuat orang tertarik untuk membelinya. Dalam hal ini, peluang bisnis yang ada sangat menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya ada analisis pasar, yaitu segmentasi. Segmentasi dalam produk ini dibuat untuk orang-orang yang gemar atau senang menggunakan aksesoris untuk menambah kesan yang unik dan kekinian. Target pasarnya dimulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya targeting. Target utama adalah para remaja dan dewasa yang sering memiliki aktivitas di luar ruangan. Usianya kurang lebih dari mulai 17 tahun hingga 25 tahun, yang rata-rata biaya pengeluaran per harinya 20.000 sampai 50.000. Teori, posisi produk yang ditawarkan adalah dapat menjadi solusi saat berada aktivitas di luar ruangan yang dapat digunakan untuk menggantungkan masker di leher agar tidak tertinggal pada saat terutama pada saat makan dan minum. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu bahan baku yang mudah didapatkan, harga yang ditawarkan cukup murah, kualitas manik-manik yang cukup bagus, dan menawarkan berbagai macam jenis manik-manik yang unik dan dapat dipilih oleh pembeli. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, manajemen keuangan yang masih sederhana, dan talinya juga masih bisa putus. Selanjutnya ada peluang atau opportunity, cukup diminati pada saat pandemi. Perkembangan sistem online yang dapat menumpuk penjualan dapat dikenakan mulai dari anak-anak hingga dewasa, serta adanya pasar baru yang belum dijangkau. Ancamannya terkait itu banyak pesaing yang mempunyai produk serupa, adanya produk yang mempunyai kualitas sama dan harga yang lebih murah. Banyak yang sudah menjualnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi yang digunakan dalam memasuki pasar yaitu akan dilakukan secara gencar dalam mempromosikan produk strap mask ini di media sosial seperti Instagram, Line, Facebook, WhatsApp, dan Twitter, dan e-commerce. Sebagai strategi tersebut akan berjalan dengan baik karena banyaknya orang-orang yang mempunyai media sosial, sehingga produk ini dapat diketahui oleh orang banyak. Strategi selanjutnya adalah pengembangan pasar di mana akan menjual langsung pada tetangga, teman sekolah, ataupun kuliah. Pasar yang berada di dekat kampus ataupun pasar di rumah, tetapi promosi yang pastinya akan selalu dilakukan di media sosial. Dari strategi ini dapat dipastikan bahwa produk tersebut dapat memasuki banyak segmen dan bahkan luar daerah pun sudah mengenalkan produk ini. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk yang akan ditawarkan adalah strap mask yang sangat berguna bagi yang suka berada di luar ruangan karena tali pengikat memudahkan penggunaan masker saat berpergian ke ruangan. Strap mask sekarang juga bisa menjadi pilihan untuk memulai bisnis karena membuat tali masker yang unik dan berguna untuk keadaan bisa membuat orang tertarik untuk membelinya. Selanjutnya ada harga. Harga yang ditawarkan untuk semua varian yaitu sebesar 15.000 per pieces. Yang ketiga ada tempat. Produk ini akan dipasarkan ke pasar, sekolah, kampus, dan juga tetangga-tetangga. Produk ini juga akan dipasarkan ke media sosial. Yang keempat ada promosi. Promosi yang akan dilakukan akan lebih fokus terhadap media sosial seperti Instagram, Line, Facebook, WhatsApp, dan Twitter, serta e-commerce. Saya juga akan mempromosikannya kepada tetangga-tetangga dan teman saya. Selanjutnya ada tahap persiapan. Dalam tahap ini, saya dapat melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan serta memperhatikan kesiapan dari setiap aspek dalam kegiatan bisnis seperti kegiatan promosi, mengelola keuangan yang sederhana, ketersediaan bahan dan kesiapan kegiatan operasi. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan proses dalam pembuatan produk strap mask dimulai dari persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti manik-manik, tali, dan kaitan, serta alat-alat yang diperlukan. Setelah itu proses pengemasannya produk yang menggunakan kemasan yang telah disediakan untuk proses pengemasan. Selanjutnya mengedarkan produk yang telah dibuat ini kepada target pasar yaitu seperti mengunggah ke media sosial, menawarkan pada tetangga, teman-teman, dan mengolah ke e-commerce. Selain itu juga kita harus memberikan diskon dari pertama mengeluarkan produk ini agar dapat peminatnya
banyak peminatnya dan konsumen juga mengetahui keunggulan barang yang dijual. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan proses dalam produk strap mask, dimulai dari persiapan barang-barang. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses bisnis yang telah dikerjakan apakah bermanfaat dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang digunakan yaitu pengawasan terhadap produk dalam melalui informasi langsung pembeli mengenai produk ataupun perilaku pembelian mengenai kualitas pada produk, harga, serta promosi yang telah berjalan. Apakah terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan dan pengembangan supaya bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan dengan proposal PKM saya. Apabila ada kekurangan serta kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.